Selamat datang di Aksara Terakhir. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Living Dead yang dirilis tahun 2019. Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler, maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Film dibuka dan menampilkan kondisi kota yang harus mematikan lampu pada saat malam hari. Lalu kita diperlihatkan seorang kakak yang memberikan adiknya obat karena adiknya sedang sakit. Adiknya itu bermimpi bertemu dengan ibunya yang berada di tempat yang hangat dan terang, tidak seperti di kota Fufeng. Anak ini pun menangis karena kedinginan. Kakaknya pun menyuruh agar dia minum obat yang dia berikan. Lalu dia memasukkan adiknya ke dalam lemari dan juga memberikan sebuah kompor agar tidak kedinginan. 进去吧。我出去之后，你就在这里把炉子点燃。 Si kakak pun keluar rumah dan merasa ada yang aneh. Dia pun menutup gerbang dan menguncinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuka kunci dan membuka gerbang. Si kakak pun ketakutan dan menyuruh adiknya untuk mematikan api. Dia lalu masuk ke semak-semak dan mengintip. Si kakak melihat sosok makhluk yang mendekat ke arahnya. Namun tiba-tiba sosok itu pun menghilang dari pandangannya. Ia pun baru menyadari jika sosok tersebut masuk ke rumahnya dan telah berada di atas lemari yang berisi adiknya. Dia pun berteriak dan menyalakan api. Tiba-tiba sosok itu menangkapnya dan menyedot darah serta daging si kakak. Keesokan harinya, para warga berkumpul dan melihat jasad si kakak. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Ning. Dia pun dengan berani mendekat dan menyentuh mayat si kakak. Ning pun ditegur dan diberitahu jika si kakak mati karena hantu. Pada malam hari, lonceng dibunyikan dan warga disuruh agar mematikan semua sumber cahaya. Namun berbeda dengan Ning yang terus menyalakan obor. Tak lama kemudian, hantu datang dan Ning menyadari itu. Ning dan hantu itu pun bertarung. Tiba-tiba muncul seorang bernama Shizui yang merupakan keponakan dari Ning yang sedang berpatroli karena merasakan aura jahat. 何来此地？我一类到此，只觉得邪气。 Ning mengatakan jika dia baru saja bertemu dengan hantu dan hantu itu membuat ilusi. Ning dan Shizui pun masuk dan memeriksa jasad adik dan kakak itu. Setelah diselidiki oleh Ning, darah dan daging dari mereka hilang dan itu bukan tanpa alasan. Lalu Ning mengatakan jika mereka bisa menemukan arwah dari adik kakak itu, mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk. Shizui pun mengeluarkan sebuah alat agar dia bisa menemukan arwah. Namun setelah digunakan, dia tidak menemukan arwah siapapun dan kemungkinan jika ini adalah ulah siluman penghisap arwah. Shizui pun kembali mengingat perkataan Tuan Wen tentang siluman ini. Pertama-tama, siluman ini akan menghisap arwah dari yang sudah mati sebelum menghisap arwah orang yang masih hidup. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Ning dan Shizui pun mendatangi kuburan di kota Fufeng. Shizui pun mulai menggunakan alat yang ia miliki. Saat menggunakan alat itu, Shizui melihat sebuah pembunuhan dan mengatakan jika arwah mereka yang sudah mati masih berada di sini. Mendapatkan petunjuk itu, mereka berpendapat jika ini bukan ulah siluman penghisap arwah, melainkan perbuatan seseorang untuk mengambil arwah dan dikumpulkan. Mereka pun sepakat untuk menyelidiki kasus ini. Saat sedang berjalan, mereka bertemu dengan seorang nenek yang ketakutan melihat mereka. Ning pun mengatakan kepada si nenek jika mereka adalah murid dari klan Gusulan. Mendengar itu, si nenek pun menjadi lebih tenang. Shizui memberitahu si nenek jika tujuannya adalah untuk menyelidiki masalah pembunuhan ini. Lalu si nenek memberitahu jika makam ini adalah makam keluarga Xiao dan tujuannya adalah untuk mendoakan dan meminta berkat untuk kedamaian kota Fufeng. Si nenek mengatakan jika 50 orang keluarga Xiao meninggal bersamaan. Ning pun bertanya apa yang terjadi dengan keluarga Xiao. Si nenek menceritakan jika pada saat pameran lentera, rumah keluarga Xiao terbakar dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Dan sejak saat itu, kota ini dihantui oleh hantu. Dan demi meredam kemarahan para hantu, warga pun membuat tugu ini. Setelah insiden kebakaran itu, pintu rumah Xiao tidak bisa terbuka dan selalu terdengar keributan di dalamnya. Ning dan Shizui pun masuk ke kediaman keluarga Xiao. Saat di dalam, mereka menemukan sebuah bunga yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah asap berwarna kuning. Ning pun tidak sengaja menghirup asap itu dan terjatuh. Tiba-tiba Ning berada di sebuah tempat dan bertemu dengan dirinya yang lain yang sudah terikat rantai. 大忍者，人恒杀之，这一对行尸走肉有什么意思？朋友， Di kediaman Xiao, mereka menemukan seorang pria yang lari ketakutan karena melihat mereka.
Ning dan si Zoe pun kembali mengenalkan jika mereka dari klan Gusulan. Mendengar itu, si pria memohon agar dirinya dikeluarkan dari tempat ini. 白左，不要杀我，不要杀我，我被恶鬼困住了，你能不能带我出去？ Si Zoe pun bertanya hantu apa yang berada di sini. Si pria mengatakan jika itu hantu egois dan tidak tahu terima kasih. Tiba-tiba si pria menyadari jika hantu itu kembali datang untuk menyiksanya. Ning pun bertanya siapa hantu itu. Si pria mengatakan jika hantu itu bernama Zhao Zisu. 但是，赵， Pria ini bernama Xiaoyi, yang merupakan putra kedua keluarga Xiao. Ning pun menyalakan lilin yang membuat Yi ketakutan. Diketahui dari insiden keluarga Xiao yang selamat hanyalah Yi seorang, dan pelaku dibalik kasus hantu lentera adalah Zhao Zisu. Ning bertanya kenapa Zhao Zisu membunuh orang tak berdosa dan mengambil arwah mereka. Yi pun menceritakan jika setahun yang lalu kota Feng masih normal dan tidak terlantar. Pada saat itu, keluarga Xiao adalah keluarga yang terkemuka di kota Fufeng. Ketika itu, kota masih dipenuhi cahaya dan penuh dengan hiruk-pikuk para warga. Keluarga Xiao terkenal akan kecakapan akan membuat lentera dan semua orang menantikan itu. Setiap bulan purnama, keluarga Xiao akan mengadakan lomba membuat lentera dan pada saat itu, kota dipenuhi rasa gembira. Pada suatu hari, pria bernama Zhao Zisu datang ke kediaman Xiao untuk membuat lentera. Zisu datang dan memperlihatkan lentera buatannya yang membuat semua orang takjub. Di mata kakaknya yang bernama King, Zisu adalah orang yang baik, namun ternyata dia menyimpan tujuan lain. Hingga pada suatu hari, Zisu diberi pelajaran karena telah merebut cinta King dari Tuan Muda. Zisu lalu mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan masuk ke dalam tubuh 3 orang yang memberinya pelajaran. Ketika orang itu pun tiba-tiba masuk dan menyelam ke dalam air. Sejak saat itu, Yi hidup dalam ketakutan karena takut Zisu akan menemukannya. Tapi di sisi lain, dia harus melakukan sesuatu karena Zisu dan kakaknya akan menikah. Yi pun memberitahu King jika Zisu lah yang membunuh orang-orang itu. Namun King tidak percaya karena dia merasa jika dia lebih kenal kepada Zisu. Agar kakaknya percaya, Yi pun menyelinap masuk ke ruangan Zisu saat dia tidak berada di rumah. Yi lalu mendapatkan sebuah kertas bergambar simbol-simbol. Zisu pun ditangkap dan Xiao merasa kecewa karena Zisu telah mempelajari sihir. Xiao pun menyuruh penjaga agar Zisu dikurung di penjara bawah tanah. Dan pada hari ke-7, Zisu akan disidang. 周子舒怀鬼胎，暗修邪术，甚至害我侄儿的阴铁一旦被重塑，铁有重视加审判。 Lalu pada hari ke-7, di hari pameran lentera, King mendatangi Yi dan mengatakan jika Zisu telah menyesali dosanya dan berjanji tidak akan membunuh siapapun lagi. King pun meminta Yi membebaskannya, karena jika tidak, Zisu akan disidang dan dia khawatir jika Zisu akan mati. Yi pun merasa kasihan kepada kakaknya dan mengiyakan permintaannya itu. Setelah dibebaskan, kediaman Xiao pun mengalami huru-hara karena Zisu menggunakan sihirnya untuk bertarung melawan penjaga. Dan pada saat itu, seluruh keluarga Xiao meninggal dan hanya Yi lah yang tersisa. Alasan kenapa Yi masih hidup adalah karena Yi masih menyimpan kitab sihir milik Zisu. Yi selalu disiksa agar dia menyerahkan kitab tersebut. Yi tidak menyerahkan kitab itu karena jika diserahkan maka satu dunia akan berada dalam kehancuran. Yi pun memohon kepada Ning dan si Zoe agar membantunya membalaskan dendam. Ning pun bertanya di mana kitab itu sekarang. Yi pun menunjukkan kitab itu disimpan, namun di belakangnya Zisu mengikuti kemana mereka pergi. Ning pun mendapatkan kitab tersebut dan kitab itu berisi jika Zisu ingin menggabungkan Bajie agar bisa mengendalikan boneka. Tiba-tiba dari luar kediaman mereka mendapatkan serangan sihir. Yi pun ketakutan dan berlari ke dalam rumah. Namun dia malah bertemu dengan Zisu yang hampir membunuhnya. Terus Zisu memberikan Yi pedangnya dan secara tidak sengaja Yi menebas Zisu dan membunuhnya. 不是我会杀人，不是我。 Lalu Ning menemukan sebuah gulungan dari baju Zisu yang bergambarkan Xiao King. Dan ini berarti jika Zisu benar-benar mencintai King dan berbeda dengan cerita yang dikatakan oleh Yi. Ning pun merasa jika Yi menyembunyikan sesuatu darinya. Yi pun mengaku jika ceritanya tadi itu bohong. Karena cerita sebenarnya, Zisu terpaksa melakukan ini demi mendapatkan kitab miliknya. Dia pun meminta Yi agar mengembalikan kitab dan mereka akan hidup bersama. Namun Yi terus mempengaruhi kakaknya agar jangan percaya. Zisu pun marah dan menyerang Yi.
Namun King menolong Yi dan serangan itu mengenai King yang membuat dirinya terbunuh. Dan tujuan Zissou membunuh orang-orang di kota adalah untuk kembali membangkitkan King. Kasus hantu lentera pun sudah hilang dari desa. Ning dan Zhisui pun menguburkan mayat Zissou. Namun pada saat mereka melihat tugu keluarga Xiao, mereka menemukan keanehan jika nama Xiao Yi tidak ada dalam tugu tersebut. Ning pun kembali mengingat perkataan si nenek jika 50 anggota keluarga Xiao meninggal dalam insiden tersebut. Ning pun kembali mengingat cerita Xiao Yi jika Zissou akan disidang pada hari ke-7. Tetapi dalam gulungan yang ditemukan kemarin, gulungan itu berisi gambar King dan tulisan jika gambar tersebut dibuat di hari ke-7 bulan lunar. Ning pun menyadari jika Yi berbohong. Ning lalu kembali melihat tugu dan menyadari jika Yi memasukkan identitasnya dan sebenarnya jika Yi mencintai King. Dia marah kepada Zissou karena merebut King darinya. Dan sebenarnya, jika tidak ada putra kedua Xiao dan marga asli Yi adalah Zhao yang merupakan pelayan di keluarga Xiao. Dan kembali terungkap jika pelaku dari insiden keluarga Xiao adalah Zhao Yi. Ning dan Zhisui pun kembali mendatangi kediaman Xiao dan tidak menemukan Zhao Yi berada di sana. Diketahui jika Zhao Yi menggunakan sihirnya untuk mengendalikan Zissou agar Zissou lah yang dituduh sebagai pelaku dari kejadian tersebut. Ning dan Zhisui pun membuat rekaan pada saat Zissou terbunuh. Sebelum mati, Zissou menunjukkan sesuatu. Ning dan Zhisui pun menuju tempat yang ditunjuk Zissou. Tempat itu adalah pavilion. Ning pun mengamati pavilion tersebut dan menemukan keanehan pada satu pilarnya. Dia pun memutar pilar itu dan tiba-tiba lantai pun terbuka dan muncullah tangga untuk turun ke bawah. 花间隐穴，水寂安亭。 Ning dan Zhisui pun menuruni tangga itu dan menemukan mayat Xiao King yang asli. Dia juga menemukan sebuah topeng yang digunakan Zhao Yi untuk membuat hantu lentera. Tiba-tiba sesuatu menarik Zhisui sampai terpental, dan arwah Ning kembali dipindahkan ke tempat tadi dan terikat rantai. Zhao Yi pun mengambil pedang milik Zhisui dan berjalan ke arah Ning dan perlahan menusukkan pedangnya. Namun di sisi yang lain, seorang membebaskan Ning yang terikat dari rantai. Dan pada saat itu juga Ning kembali tersadar dan membantu Zhisui. 怎么看待你自己？即使魏公子， Ning dan Zhisui pun melihat jika kepingan wajah Ying berada di tangan Zhao Yi dan meminta menyerahkannya kepada mereka. Namun Yi menolak dan bertarung dengan mereka berdua. Pada pertarungan ini, Ning berhasil mengalahkan Zhao Yi. Ning pun menyadari jika ini adalah sihir dan bergerak menuju penjara bawah tanah. Di bawah tanah, Yi sedang mencoba menghidupkan kembali King. Yi pun memohon agar mereka memberikan sedikit waktu untuk menghidupkan King. Ning lalu meminta agar Yi menghentikan percobaannya itu karena King hanya akan menjadi mayat hidup. Tiba-tiba dari belakang King kembali hidup. Yi pun menghampiri King dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Yi pun memeluk King dan pada saat itu King kembali menghilang. Ning pun meminta Yi untuk mengembalikan bajai Ying dan akan membawa Yi ke Gusu untuk disidang. Yi pun mengambil pedang dan akan bunuh diri, namun itu dicegah oleh Ning. Zhao Yi pun dihukum dan diikat di rantai di atas lava, lalu film pun selesai.